Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Aswaja yang berisi tentang ceramah dan ilmu pengetahuan Aswaja. Jin yang paling kuat. Jadi secara khusus, di dunia itu ada namanya jin kuat. Jin yang rusone ora umum. Yang pernah dadi prewangane wong Jawa. Khususnya wong Magelang. Ya ini memang jin khusus. Jadi orang Magelang itu dulu memang pusat peradaban terbesar di Jawa waktu itu di sini. Jadi pesisir itu mungkin tasih belum mengenal peradaban yang maju. Jawa Timur bagian timur belum maju. Tapi Magelang ini kan pusat peradaban Nusantara yang sangat kuat nih Magelang nih. Sing biyen menyebutnya Kedu. Punya kerajaan besar namanya Kerajaan Mataram. Lah pusatnya ya mriki niki. Wong masjidé mawon nggih namung teng mriku niku. Lho masjidé, candine Borobudur cuma di situ. Itu candi terbesar di dunia. Jenengan iso mbayangno. Kalau orang punya candi sebesar itu, betapa kuatnya pemerintah waktu itu yang bangun. Sama, kalau pemerintah itu nanti PAD-nya bagus, ya Islamic Center-nya bagus. Loh, sama. Kalau pemerintah kok kekuatannya kecil, ya bangunnya ya yang kecil-kecil aja. Nah, Borobudur dengan peradaban agama sebesar itu, kita tidak membayangkan betapa kayanya dan kuatnya dinasti Mataram Hindu yang ada di Magelang. Wong sak Magelang hari ini itu loh, kalau suruh bangun segede Borobudur, mencret. Saya nggak yakin orang sekarang masih kuat bangun bangunan sekuat itu. Nggak yakin sekarang. Umat Islam terbesar di Magelang, masjid jami'nya ya cuman segitu. Ya, Istiqlal ya cuman segitu. Masjid Jami' Al-Akbar Surabaya gedean Borobudur. Jadi kita bisa membayangkan betapa bangsa ini pernah menjadi sebuah bangsa yang kaya raya dan sangat kuat. Yang kecil-kecil aja masih segede itu. Mendut itu segede itu. Belum lagi yang lain. Belum lagi yang hilang di daerah Jelumprit sekitar Ngadirjo itu. Kok Ngadirjo? Apa ini bener sih? Itu situs Liangan itu kerangka bawahnya itu lebih gede dari Borobudur. Lu berarti bangsa kita ini bangsa yang sangat kuat. Bukan bangsa yang ecek-ecek itu, bukan. Seperti anak sekarang menganggap bangsa ini bangsa tempe gitu. Bangsa kuat. Punya huruf, punya bahasa. Bahkan bahasa kita itu berhadapan dengan bahasa manapun nggak pernah kalah kok. Bahasa Jawa ini kan bahasa yang berhadapan dengan bahasa manapun nggak pernah kalah.
ketemu bahasa Arab, menang bahasa kita. Bahasa Arab cuman rus, nasi, sego. Sini untuk menyebut ini banyak. Kalau masih kecil wine, gede pari, terus dipanen gabah, pohonnya damen, digiling beras, patah-patah menir, didang sego, buntel godong lontong, buntel janur kupat, silite gosong intip, garing karak. Loh, ini menandakan bahwa bangsa ini mulai dari struktur yang paling dasar yang namanya peradaban bahasa, kita ini kuat. Jadi era-era sebelum era kita ini, bangsa ini luar biasa. Jadi kalau kita punya harapan bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa adidaya di dunia, itu bukan sesuatu yang mustahil karena bibitnya ada. Mana ada? Orang Inggris misalnya, paling ya rice, ya cuman rice saja. Dia ora kenal lemper, enggak kenal. Nah ini bahasa. Makanya bahkan bahasa Indonesia yang paling berdekatan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja mati kok. Kunduran truk ngono mati. Pecirit itu udah. Nah, coba cari bahasa Indonesia. Loh, dari situ sudah huruf kita punya, bahkan kita punya 3. Huruf Palawa, huruf Sansekerta, huruf Kakanga, 4 huruf Jawa hono coro kok kita punya. Makanya petuk Quran barang itu bahasa Jawa itu nyantai, enggak pernah kaget. Itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu diperdebatkan berhari-hari juga nggak selesai. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Tapi begitu bahasa Jawa beres. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam donya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko beres. Ora ono sing komplain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mumpung ada buka jari. Ini kalau buka jari bisa bermasalah ini karena berkait dengan kata-kata dan pasal. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bagi bahasa hukum bermasalah. Saya nanya Bu Kajari, saksi itu apa? Nah, orang yang melihat, yang mengetahui adanya peristiwa. Nah, kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kalian pernah lihat Allah? Dia tidak selesai. Makanya begitu bahasa Jawa rampung. Asyhadu anak seni sapa ingsun alla ilaha ing yen ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Enggak ada perdebatan lagi, udah beres. Bahasa punya, simbol punya. Harus Borobudur segede itu. Artinya dulu di sini ini sebuah bangsa yang memang adidaya. Makanya ini mesti diingatkan kembali. Biar kita ini tidak pernah minder menjadi orang Indonesia. Kita ini kan selalu minder. Seolah-olah kita ini jelek semua. Yang baik itu dari mana-mana. Kulit putih yang baik. Kulit hitam jelek. Akhirnya kemudian rambutnya menyuntuk orang Eropa. Di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD. Londo komeng dasi. Ini gejala ini akan terus. Kalau kita tidak mengingatkan kembali. Sementara rasa cinta dan kebanggaan kepada bangsa itu kalau sudah tidak ada, itulah alamat bahwa bangsa ini akan mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bangga memakai produk dalam negerinya. Kenapa Jepang bangkit seperti itu? Orangnya bangga dengan Jepang.
Kenapa Korea bangkit dengan Samsung? Karena orang Korea bangga dengan Korea. Orang Cina bangga dengan Cina. Kita ini mulai hari ini mulai diajarkan untuk tidak bangga menjadi orang Indonesia. Punya polisi jelek. Punya tentara jelek. Presiden diolok-olok. Punya tumpeng jelek. Tahlilan jelek. Ingkung jelek. Punya merah putih jelek. Pancasila jelek. Loh, ini terus. Dan ini sistematis. Cepat atau lambat akan meruntuhkan namanya nation state atau bangsa dan negara. Ini hanya masalah waktu. Sudah mulai tidak bangga. Yang Islam tidak bangga dengan Islam Indonesianya. Yang modern gak bangga kalau tidak Eropa. Ini mulai harus diingat karena apa? Ini milenial. Milenial ini tantangannya semakin berat. Karena orang milenial itu tidak butuh orang lain. Dulu orang mau masak gulai, butuh ahli gulai. Sekarang mana ada orang butuh ahli gulai mendatangi pemilik gulai, pemasak gulai. Enggak, tutorial. Akhirnya ketika dia masak gulai, dia tidak pernah merasa bahwa ini ada jasa orang lain. Dulu para pencinta itu masih merasa ada jasanya Pak Pos. Ketika merindukan kekasihnya, masih merindukan Pak Pos. Sampai ada lagu Pak Pos, Pak Pos. Sekarang orang tidak lagi membutuhkan orang lain, Pak Pos sudah tidak dibutuhkan. Kenapa? Langsung WA. Tidak ada lagi kata-kata mutiara, tidak lagi kata-kata cinta, nggak ada lagi kata-kata rindu. Tidak lagi tertulis di aku merindukanmu. Entah kenapa malam hari ini bayang-bayangmu lekat di hadapanku. Semenjak kepergianmu bertugas di militer, aku merindukanmu. Tapi aku nggak apa-apa karena aku tahu itu adalah masa depanmu dan masa depan kita. Tapi kupaksakan menulis sajak rindu karena rinduku sudah gak bisa kutahan. Dan aku yakin kau pun merindukanku. Karena aku tahu malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dan itu terus cari kertas. Lahir simbiosis dari masalah cinta. Ada pabrik kertas yang berwarna pink. Yang baunya mawar bukan bau melati. Terus kemudian dilipet bawa ke pos, cari perangko, melibatkan air ludah, ditemplek, no. Itu hilang. Sehingga orang cinta susah untuk dijelaskan pada orang lain. Karena hubungan cinta tidak butuh perantara. Tapi langsung provider to provider. Dari WhatsApp ke WhatsApp. Tinggal dan kalimatnya nggak panjang, wes dikirim kalimatnya, mah. Semua sedang terputus. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang nggak butuh siapa-siapa. Nggak butuh. Dulu butuh tetangga titip anakku mondok, aku titip ya, gue anakku. Sekarang langsung dari rekening ke rekening. Jadi peran manusia untuk mempertemukan manusia yang satu dan yang lain yang menghasilkan jasa dan rasa hormat hari ini dihilangkan oleh dunia milenial dan itu tidak perlu diratapi. Itulah kenyataan hidup manusia yang berkembang pada satu titik yang dinamakan milenial. Enggak ada yang perlu diratapi, itu kenyataan. Tapi bahwa kenyataan itu tidak pernah bisa dipisahkan bahwa dia sedang berada di mana. Lintas bangsa, lintas negara. Tapi ketika kita melintasi bangsa orang lain, kita ditanya, pasportmu mana? Artinya bahwa batas milenial yang demikian rumit adalah batas negara. Maka kemudian menjadi sangat penting untuk diingatkan kembali bahwa kita punya bangsa yang suatu saat pasti akan melakukan proses produksi, hanya sekarang belum.
Cepat atau lambat anak-anak kita yang belajar ilmu elektronik akan mampu memproduksi handphonenya sendiri dengan merek Indonesia. Kalau sekarang merek Jawa sudah dipakai Oppo, nanti kita bisa pakai yang lain. Ini hanya cepat atau lambat. Anak-anak muda kita yang belajar sekarang bagaimana membangun pabrik otomotif di luar negeri, cepat atau lambat orang Indonesia akan membangun pabrik otomotifnya sendiri. Ini hanya masalah waktu. Kemarin dihajar sama McD, sekarang anak bangsa sudah memenangkan pertarungan dengan sambel layah, pawon simbok. Udah mulai pelan-pelan. Ini hanya masalah waktu. Bahkan pesawat antar negara, anak-anak yang sedang belajar cepat atau lambat akan menghasilkan produk dalam negeri. Terbukti apa? Musangking yang kemarin menjadi kebanggaan orang Malaysia sekarang ditanam di Magelang. Dan orang Indonesia harus mencintai musangking Magelang daripada musangking Malaysia. Sehingga orang ke Malaysia yang cari musangking sekarang sudah tidak lagi ke sana, cukup ke Magelang. Devisa yang didapatkan oleh musangking sekarang diambil oleh Magelang. Itu hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Nah, saat itu terjadi, apa yang dibutuhkan adalah kebanggaan menjadi orang Indonesia. Dan itu daya saing akan dimulai. Daya saing akan dimulai. Karena semua akan punya kemampuan yang sama. Dulu yang namanya handphone hanyalah milik Swedia. Bahkan Nokia itu menjadi kebanggaan semua orang. Mulai dari Nokia kecil sampai Nokia besar. Mulai dari 301 sampai apa itu? 212. Sampai nomor kok sing diceklekno itu. Tapi begitu Swedia nggak bangun kebanggaan terhadap Nokia melalui kebanggaan bangsa, habis diajar oleh Samsung yang membangun citra teknologi dan citra rasa cinta pada bangsa. Nah. Ini hanya masalah waktu dan itu kisaran 2040. Apalagi saat dunia mengalami krisis. Apa? 2040 sudah disepakati akan ada krisis besar 3 sektor. Satu sektor tenaga, energi, yang kedua adalah sumber daya air, yang ketiga makanan. Dan di dalam perbincangan di Jerman itu sudah tegas, bangsa yang akan selamat dari itu adalah bangsa Indonesia. Karena pola makan dan produsen makan di Indonesia sangat bervariasi. Mulai dari jagung, beras, telo, uwi, gembili, suwek, tales, paling banyak. Energi, kalau berbicara panas bumi, kita cincin api. Energi kalau dibicarakan adalah matahari, kita punya 3 waktu. Wita, Wita dan WIB. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau kita berbicara tentang air, kita punya air yang melimpah. Jadi 3 krisis besar itulah yang akan terjadi sekitaran tahun 2040. Dan ketika itu terjadi, seluruh bangsa dunia akan masuk ke Indonesia. Kalau tidak kita bangun rasa cinta pada bangsa hari ini, maka itu yang terjadi adalah keruntuhan Indonesia. Maka mari kita tanam pelan-pelan, seberat apapun. Makanya termasuk bagaimana membangkitkan rasa cinta, kita mulai. Salah satunya adalah dengan mengenalkan kembali bahwa ada tokoh besar dengan skala internasional yang ada di Magelang. Bagaimana seorang tokoh sebesar itu mampu beradaptasi dengan peradaban yang demikian maju yang ada di tanah Magelang tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Ini. Sementara ada yang pengen punya gubernur aja sampai turun ributnya luar biasa. Ini sampai punya tanah Nusantara tidak ada satupun bibit permusuhan dan tidak ada satupun pertumpahan darah. Ini yang harus kita contoh. Padahal bangsa ini bangsa yang sangat besar.
agama sudah punya, ekonomi kuat, pengetahuan terstruktur dengan sangat bagus. Dari pengetahuan politik maupun pengetahuan sosial. Punya kitab politik negara Kertagama, punya kitab sosial Sutasoma. Ini bukan bangsa yang sederhana. Tertata dari urusan Tuhan sampai urusan setan. Lengkap. Dari urusan kiri sampai urusan kanan. Bangsa ini punya. Makanya kita nggak perlu ragu. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Kita punya Andi-Andi Lumut. Kita punya Roro Mendut Prono Citro. Kita punya Roro Junggra. Orang kuat di Eropa namanya Samson, di Arab namanya Sam'on. Kita punya Bandung Bondo. Cerita ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kalau di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong mana apa bedanya? Pelan-pelan kita bangunkan. Ini bukan masalah asobiyah. Karena apa? Karena apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu terjadi di hari ini. Apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini terjadi di hari ini. Jadi yang namanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila itu harus saling mengenal itu di hari ini. Kenapa? Karena sudah ketemu. Zaman Nabi Ibrahim itu hanya bangsa Mesir ketemu dengan bangsa Filistin, belum ketemu bangsa Magelang, belum ketemu. Nabi Musa itu baru ketemu bangsa Mesir sama bangsa Filistin, ketemu Bani Israel. Belum ketemu orang Temanggung, apalagi orang Madura, ada Remak itu belum ketemu. Baru pertemuan itu terjadi kapan? Di zaman umat Rasulullah. Kita saling ketemu. Karena pesawat ditemukan, karena mobil ditemukan, kapal ditemukan. Apalagi hari ini bertemu tapi tidak harus kemana-mana. Kalau dulu ketemu harus kemana, sekarang ketemu tidak harus kemana-mana. Ketemu nggak kemana-mana, cukup ketemu handphonenya masing-masing ini. Sekarang saya ketemu dengan seluruh penduduk Magelang, tidak harus kemana-mana, cukup relay pakai Zoom ketemu. Padahal dulu nggak bisa, 30 tahun yang lalu kita ketemu Afrika, mesti nunggu flora dan fauna. 30 tahun yang pengen ketemu Afrika lo ngenteni flora fauna. Sudah gitu kadang waktunya siaran kedatangan Pak Harmoko atau Pak Murdi. Itu capek. Pengen lihat orang Eropa berolahraga, kita nunggu gelanggang ke gelanggang. Dari gelanggang ke gelanggang. Kita nunggu dunia dalam berita. Sekarang tidak ada yang namanya menunggu. Tinggal cari channel yang penting punya kuota, beres. Tengu Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Itu hari ini tidak ada yang susah. Umat ketemu sudah. Dan ketemu hampir di semua lini dan harus saling mengenal. Orang pergi haji harus kenal sama orang Yahudi. Kalau enggak berangkat. Karena orang Yahudi bisa bikin pesawat. Kalau enggak pakai pesawatnya orang Yahudi, ngelangi. Maka harus saling kenal, tidak boleh saling bantai. Yahudi mati, ngelangi. Hari ini kita nggak bisa. Orang Temanggung, orang Magelang harus kenal Cina. Kalau nggak kenal Cina, sing tuku mbako sopo. Apa artinya obong-obong sapi kan nggak mungkin. Dia harus ketemu dengan gudang garam, dia harus ketemu dengan jarum. Kalau mau ngaji harus kenal sama orang Jepang. Kenapa? Karena mereka bisa bikin mic. Kalau tidak kenal goroane tukel. Duh, ini zaman wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, nggak bisa lagi. Terus kemudian metiti
berdiri sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Pak polisi harus kenal sama Cina. Kalau Pak polisi nggak kenal Cina, nggak ada yang tahu kalau beliau polisi. Karena orang Cina bisa bikin mesin bordir, mereknya Butterfly, yang akhirnya nulis tulisan itu mesin bordir semua. Perempuan kalau pengen langgeng dalam rumah tangga dan penuh cinta, mesti ketemu sama orang Perancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Bedak Magelang merusak karena beras dideplok blondeng kah? Semua harus kenal. Pembaca kitab mesti kenal dengan percetaan orang Eropa. Maka sekala orang tidak bisa kemudian semena-mena kami begini, nggak bisa. Kami nggak mau bank haram. Ya terserah kamu kalau nggak mau, tapi jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank. Pergi haji pakai bank, ongkos naik haji dikacerakan sama pilot, nggak disuruh berangkat sampean. Ini dunia baru. Ini hanya dialami oleh umat Rasulullah. Makanya umat Rasulullah nggak bisa semena-mena, nggak bisa. Kita dikenal sebagai wak haji karena pakai peci putih, produksi Cina. Ini dunia baru. Jadi peradaban baru, makanya orang Islam itu harus benar-benar legowo dino ini, harus benar-benar rendah hati, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah lewat hadis qudsi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiro. Makanya maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah manusia itu nggak bisa sempurna, maka baiknya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Terima kasih buat yang sudah mampir dan mendengarkannya. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan juga diselamatkan dari siksa api neraka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.